Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaqtu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdayn falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narun muqsadah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, izinkanlah Ustazah menyampaikan kultum hari ini, yaitu temanya adalah adab membaca Al-Quran. Sebelum memasuki materi, Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Teman-teman, bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah, ada yang puasanya full sampai detik ini ya. Alhamdulillah. Ada yang kelas 1 ya, puasanya masih puasa beduk sampai jam 12, tapi nanti dilanjut lagi, tidak apa-apa. Yang namanya berlatih atau belajar tidak bisa langsung bisa. Yang penting ada perubahan atau perbaikan setiap hari. Untuk anak-anakku yang sudah puasa full, pertahankan. Kalian hebat, diusahakan puasanya full 1 bulan. Kecuali bagi anak-anak yang sudah mengalami haid, mungkin ada beberapa ya bolong ya puasanya tidak bisa full. Jadi walaupun kalian nantinya ada yang tidak puasa karena haid, nanti ketika tidak berpuasa kalian harus menghormati teman-teman kalian atau orang tua kalian yang sedang berpuasa. Seperti itu ya teman-teman ya. Pada kali ini Ustazah akan menyampaikan materi kultum mengenai adab baca Al-Quran. Nah teman-teman, ternyata baca Al-Quran itu ada adabnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan merupakan firman Allah ya teman-teman. Jadi untuk menyimpan Al-Quran, membawa dan membacanya itu tentu saja ada adabnya. Nah apa saja adabnya? Nah kalian harus simak penjelasan dari Israel agar bermanfaat bagi kalian semua. Nah teman-teman, apa saja adab dalam membaca Al-Quran yang baik? Nah Ustazah akan sampaikan ya teman-teman. Yang pertama, ternyata ada adab menyimpan Al-Quran yang baik dan benar. Apa saja? Yaitu ketika kita menyimpan Al-Quran, maka simpanlah di tempat yang jauh dari hadas kecil, hadas besar ya. Jauh dari misalnya kotoran binatang ataupun tempat-tempat yang sekiranya tidak bersih atau berbau ya teman-teman. Nah simpanlah di tempat yang bersih. Nah selain itu juga teman-teman, ketika kalian menyimpan Al-Quran, letakkanlah Al-Quran di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi dimaksudkan di sini bukan di atas genting ya teman-teman,
tapi maksudnya misalnya kalian di meja belajar kalian ada Al-Quran, ada buku pelajaran, ada komik. Nah, tempatkanlah Al-Quran di tempat yang paling atas seperti itu. Jangan Al-Quran, komik, buku, laptop. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Adabnya adalah Al-Quran yang paling tinggi. Nah, itu adab ketika menyimpan Al-Quran. Nah, sekarang yang kedua yaitu adab ketika kita akan membaca Al-Quran. Ketika akan membaca Al-Quran, tentu saja kita akan membawanya dari tempat penyimpanan atau dari lemari ke tempat kita sholat ya. Biasanya kalau baca Al-Quran kan biasanya habis sholat ya. Nah, ternyata membawa Al-Quran ada adabnya teman-teman. Bagaimana? Kita membawanya menggunakan tangan kanan. Lalu membawanya jangan asal-asalan seperti ini teman-teman. Kayak kalian membawa boneka. Nah, itu tidak boleh. Membawa dengan tangan kanan, kalau bisa dipeluk di dada seperti itu. Dan teman-teman, ketika membawa Al-Quran tidak boleh berpakaian yang tidak sopan. Maksudnya seperti apa, Us? Misalnya kalian habis mandi masih pakai handuk dan kalian mengambil Al-Quran. Nah, kira-kira sopan tidak? Tidak ya. Makanya kita harus berpakaian sopan ketika akan membawa Al-Quran. Selain berpakaian sopan, pakaian kalian juga harus bersih, rapi, dan terhindar dari hadas kecil maupun hadas besar. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah adab ketika ada seseorang yang membaca Al-Quran. Nah, teman-teman, kalian pernah kan kalau misalnya pergi ke suatu acara dan di situ ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Tentu saja kalian harus mendengarkan apa yang dibacakan oleh si pembaca Al-Quran tersebut agar apa? Agar kalian mendapat rahmat dari Allah. Sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, apabila ayat suci Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah untuk memperhatikan supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, sudah dijanjikan sama Allah ya teman-teman, ketika kita diam mendengarkan kita mendapat pahala. Masya Allah ya. Nah, selain itu juga ada adab yang lain nih teman-teman. Adab yang keempat, ternyata ketika akan membaca Al-Quran itu sebaiknya kita wudhu terlebih dahulu teman-teman, dianjurkan seperti itu. Agar apa? Agar menciptakan suasana yang nyaman, bersih, ya, suci. Jadi kita lebih khusyuk dalam membaca Al-Quran. Dan pakainya juga sopan. Terus selain itu, setelah wudhu, ketika akan membaca Al-Quran diawali dengan ta'awudz bersama. Ta'awudz ya, jangan cuma bismillah. Kalau bismillah boleh digunakan hanya untuk doa-doa keseharian. Kalau membaca Al-Quran alangkah lebih baiknya menggunakan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah membaca ta'awudz, lalu kalian membacanya harus penuh dengan hikmat atau penuh konsentrasi ya teman-teman. Nah, Ustazah menyarankan ketika kalian membaca Al-Quran, maka bacalah di tempat yang tenang. Kenapa? Agar apa yang kalian baca bisa meresap ya, meresap ke hati kalian. Nah, sehingga kalian bisa mengetahui betapa indahnya firman-firman Allah. Nah, selain itu juga adab yang keenam yaitu adalah ketika membaca Al-Quran sebaiknya menghadap kiblat. Nah, kenapa kita harus menghadap kiblat? Karena dalam Al-Quran terdapat banyak doa-doa yang baik. Nah, maka disarankan kita membaca Al-Qurannya dengan menghadap kiblat. Selain menghadap kiblat juga kita dianjurkan membaca Al-Quran dalam keadaan duduk ya teman-teman. Jadi sebenarnya boleh berbaring, berdiri juga boleh, tapi alangkah baiknya bacalah dengan posisi duduk seperti itu. Nah teman-teman, ketika membaca Al-Quran juga ada lagi nih adabnya. Apa ya yang perlu kita ketahui? Nah, ketika kita sedang membaca Al-Quran, kok tiba-tiba kita kepengen menguap ya. Biasanya kalau ngantuk ya, menguap. Nah itu, ketika sedang membaca Al-Quran ternyata kepengen menguap, maka selesaikanlah dulu ya menguapnya. Jangan ketika misal membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu nggak boleh ya, kurang sopan teman-teman. Jadi selesaikanlah dulu menguapnya, baru melanjutkan ayatnya. Dan kita juga boleh berhenti membaca Al-Quran ketika ada orang yang memberi salam. Lalu kita berhenti dulu membacanya dan menjawab salam. Selain menjawab salam juga kita dianjurkan berhenti terlebih dahulu jika ada azan berkumandang. Selain itu juga ketika ada orang bersin, nah kita berhenti terlebih dahulu dan mendoakan orang yang bersin tersebut. Adab selanjutnya yaitu ketika membaca Al-Quran
itu sebaiknya adalah ketika sholat setelah selesai Al-Fatihah. Ya, ketika membaca surat Al-Fatihah maka kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau di luar sholat kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran pada tengah malam atau pada bulan Ramadan seperti sekarang. Kenapa dianjurkan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan? Karena ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan pahala kita dilipat gandakan. Nah, siapa nih yang kepengen pahalanya banyak? Nah, pada itu manfaatkanlah momen ini, momen bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran ya teman-teman. Dan pada bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya per bulan ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Dan ada penjelasan-penjelasan mengenai hak dan batil. Ada petunjuknya ya teman-teman bahwa kita harus membaca Al-Quran pada bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah teman-teman, selain itu juga ada membaca Al-Quran itu yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian nih kelas-kelas 4, 5, 6 ya, mungkin ada yang sudah berhalangan atau haid. Nah itu tidak boleh ya membaca Al-Quran terlebih dahulu teman-teman, harus dihentikan sementara. Nah beberapa orang yang tidak boleh membaca Al-Quran ada 3 golongan. Yang pertama adalah bagi wanita yang sedang mengalami haid atau menstruasi ketika sudah pubertas. Nah itu tidak boleh membaca Al-Quran karena dalam keadaan kotor. Kedua adalah orang-orang yang belum mandi junub. Nah itu ketika sudah balik ya, tentu saja kalian sudah mengetahui ya mandi junub itu yang bagaimana. Nah itu tidak boleh dulu ya, ketika kita belum mandi junub tidak boleh membaca Al-Quran. Misalnya bagi teman-teman perempuan nih, haidnya sudah selesai tapi belum mandi junub, nah itu juga tidak boleh membaca Al-Quran walaupun haidnya sudah selesai. Dan yang ketiga golongan yang tidak boleh membaca Al-Quran adalah yang sedang nifas, atau nifas itu adalah bagi ibu yang telah melahirkan ya, biasanya masih keluar darahnya, itu tidak boleh membaca Al-Quran terlebih dahulu. Teman-teman, ada membaca Al-Quran juga dijelaskan di sini, yaitu ketika kita membaca Al-Quran maka sebaiknya suara kita, suara kita tidak terlalu pelan juga tidak terlalu kencang. Biasanya teman-teman nih yang malu ya, membacanya itu pelan sekali dan tidak dapat didengarkan oleh orang lain. Nah sangat sia-sia ya teman-teman ketika kita membaca Al-Quran kan, kalau misalnya orang lain mendengarkan, orang lain mendapat pahala. Jadi membaca Al-Quran dengan suara yang bisa terdengar oleh orang lain, tapi juga tidak boleh terlalu keras. Terlalu keras yang bagaimana Ustazah? Yang misalnya membaca Al-Quran dengan kayak berteriak-teriak, Bismillahirrohmanirrohim. Nah itu tidak boleh ya. Kalau yang sampai berteriak-teriak sekali tidak boleh. Jadi yang baik bagaimana Yang baik yang sedang, tapi tidak terlalu pelan pun tidak terlalu keras. Nah juga lebih baiknya lagi ketika membaca Al-Quran itu menggunakan tartil atau tilawah ya, atau yang sudah Ustazah ajarkan kepada kalian dengan menggunakan nada ros. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau menggunakan nada lebih enak didengarkan, lebih bagus ya teman-teman. Nah teman-teman, selain itu juga ketika membaca Al-Quran diniatkan hanya kepada Allah ya, lillahi ta'ala. Jangan ketika kalian ingin membaca Al-Quran niat kalian adalah, wah saya sudah juz 26 nih, aku mau baca di depan teman-teman supaya teman-teman tahu aku udah juz 26. Nah niatnya sudah salah, nanti jadi tidak mendapatkan pahala yang maksimal. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Nah kalau niatnya kita sudah seperti itu tidak baik ya teman-teman. Jadi semua yang kita lakukan harus diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah tadi beberapa adab ketika ingin membaca Al-Quran, menyimpannya dan mendengarkan Al-Quran. Nah sekarang tinggal Ustazah kasih contoh ya bagaimana cara membawa Al-Quran sesuai dengan adab yang telah Ustazah jelaskan. Kita ambil dulu Al-Qurannya ya teman-teman. Ambillah menggunakan tangan kanan, lalu dipegang seperti ini teman-teman. Bisa kalian menggunakan tangan dua boleh, tangan satu boleh. Kalau tangan satu menggunakan tangan kanan ya, lalu diletakkan di sini boleh, di sini boleh. Nah, bawalah dengan
dengan hati-hati dan berpakaianlah yang sopan, menutup aurat dan juga suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Seperti itu. Nah, sekian kultum dari Ustazah kali ini. Kurang lebihnya Ustazah meminta maaf ya. Semoga kalian ikhlas memaafkan. Selamat berpuasa teman-teman, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Harus tetap jaga kesehatan walaupun sedang berpuasa. Teman-teman jangan lupa untuk ibadahnya ya, terus ditingkatkan ya tiap harinya dan jangan lupa juga belajar. Oke teman-teman, semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih, apabila banyak kekurangan Ustazah mohon maaf lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.